Oke ya, Mas Bang tuh. Sampean monggo hostnya. Oke. Oke, ya. Kita mulai berarti teman-teman bisa mulai merapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam, Om Lubab, selaku materi pada malam hari ini. Selamat malam Bang Tul, penggagas kegiatan ini. Kemudian Mbak Amira, selaku host yang nanti akan membantu screen di sini. Ada Mbak Laila. Kemudian tambah satu lagi siapa ini? Ada Mas Boy. Ya, malam Mas Boy. Terima kasih untuk kegiatan Zoom meeting diterima mau bebas pada malam hari ini dengan menampilkan apa namanya keynote speaker Om Fadril Lubab dengan materi prinsip dasar pembuatan rumah atau bangunan sederhana sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan keahlian. Menurut saya sangat menarik ya bagi teman-teman untuk bisa menyimak tentang pembuatan rumah dan bangunan sederhana, tetapi tentunya kekuatannya dijamin ya, artinya kekuatan lebih baik lah, tidak harus besar tapi kecil, sederhana dan kuat, ya kan kayak gitu. Oke, demikian Ya. sementara sebelum kita buka, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf nanti saya mungkin tidak bisa uh, Ya iso. mendampingi secara penuh ya karena itu saya jam 8 harus ke Kawunganten, mas 1 jam dari Cilacap, mungkin baru ya sekitar jam-jam 10 kayaknya jam 11 malam baru nyampe rumah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami selaku host untuk kegiatan ini terima kasih atas kehadiran teman-teman, terima kasih pada Om Lubab yang sudah menyiapkan materinya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita lanjutkan ke keynote speaker, Om Lubab, Bang Dul, barangkali sepatah dua patah kata, dipersilakan. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ini warahmatullahi sepatah dua kata dulu, dulu ya. Belum masuk materi Patah ya. wis. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah, ini kebetulan saya juga baru aja nyampe, belum sempat mandi, belum ngapa-ngapain, baru cuman bikin kopi dan buka laptop nih. Untungnya materinya sudah tak share ke Pak Reddy. Kemarin takutnya saya masih di perjalanan. Jadi Ya, eh, terima kasih Pak Reddy dan teman-teman semua untuk memberi kesempatan untuk sharing sedikit tentang karena saya di bangunan ya, kuli bangunan, taunya ya bangunan minimal rumah lah. Yang punya kepentingan semua punya rumah. Harapannya kalau semua sudah punya rumah, mungkin mulai diperbaiki apa strukturnya ya, karena sekarang ini nanti di paling sesi terakhir di item-item terakhir itu ada membahas gempa ya, terkait dengan gempa bagaimana rumah itu harus tahan, minimal tahan gempa, apa-apa yang perlu diperhatikan. Tapi prinsip dasar pembuatan rumah eh, menjadikan topik menjadikan topik tadi untuk pembahasan materi ini. Oke, Pak Reddy, mungkin saya kembalikan dulu. Ini semua ini kan rumah ini kan kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita analogikan ke rukun Islam, ada yang namanya eh, fondasi. Fondasi itu syahadat, dua kalimat syahadat, fondasi dari iman kita. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu tiangnya. Rumah itu butuh tiang. Yang ketiga adalah atap, puasa. Kita harus atepin rumah itu. Yang keempat adalah zakat. Jadi rumah itu harus ada dindingnya tertutup sehingga nggak kena angin, nggak kena cuaca ya. Nah, kalau kita mampu, wajib dipagerin rumah itu.
Ya, jadi ibarat rukun Islam, rumah itu adalah yaitu sebagai pelindung kita. Jadi mungkin ini yang mendasari saya kebetulan juga kuli bangunan sehingga ketika ditantang Pak Reddy untuk mengisi coba saya terima tantangan ya saya coba menulis ya, ini tulisan saya cuman sesaat nih ya dan sesaadanya nanti disempurnakan lagi kalau ada masukan-masukan. Terima kasih Pak Reddy waktunya sepatah dua patah katanya ternyata 100 patah kata nih Red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, enggak Bang Tul, barangkali sepatah dua patah kata setelah dari materi, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Om Reddy, Om Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di sore malam kali ini kita bisa bertemu bersama untuk rutin mengadakan 5 omong bebas yang sudah kita set setiap bulan sekali. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Om Host tadi, memang ya sesuai dengan apa yang menjadi expert kira-kira gitulah ya, pengalaman yang sudah bertahun-tahun gawe omah, gawe gedung gitu, bisa share pengalaman, bisa share atau berbagi jurus gitu untuk gimana pembuatan rumah yang sederhana. Saya sudah baca, sudah cermati PPT dari Om Flu, ya. PPT yang paling terkesan itu adalah yang kedua itu ya. Jadi apa itu rumah? Silahkan searching sendiri gitu. itu slide yang menurut saya paling hebat itu, monumental itu. Jadi gula IDW, ya. Apa itu rumah kan gula IDW, nah itu tak cari. Tak cari itu ketemu akhirnya kok Baiti Janati. Jadi tadi analog dari Om Flu itu saya kira paralel lah dengan Baiti Janati itu ya. Jadi bagaimana rumah dianalogikan dengan bagaimana kita beragama, mulai dari akidah, fondasi, muamalahnya itu nanti juga apa keindahan bangunannya hingga sampai pada nanti ekspresi perilaku itu pada fungsi dari rumah itu. Jadi saya kira rumah sebagai fondasi atau bagian dari kehidupan kita ini basicnya mulai dari rumah. Di rumah itulah yang namanya keluarga itu bisa dibentuk dan akhirnya membentuk suatu negara. Jadi basicnya dari sana. Kalau kita bahasa Inggris kita punya kosakata ada home, ada house gitu kan ya. Kalau home nanti mungkin porsinya ibu-ibu lah, bagaimana ketentraman di rumah, kebahagiaan dan sebagainya. Nanti kalau house ini ya, ini porsinya Om Insinyur Flu inilah nanti yang akan mengurai ya, mengoncei gitu ya, bagaimana mengapa rumah itu. Saya slide kedua itu baru ngeh itu. Ternyata perbedaan teknik sipil dan arsitek itu di situ toh. Kalau teknik sipil itu keamanan, kalau arsitek kenyamanan, nah itu ternyata di situ. Jadi kalau aman konstruksinya itu teknik sipil. Kalau nyaman, ya? Gimana bentuk rumahnya ya, sirkulasi udara, sirkulasi penerangan dan sebagainya itu ternyata di arsitek ya. Nah itu baru nggak itu sekarang saya baru baca itu dan pengalaman mendirikan rumah itu nggak ada teori nih Om Flu ya pokoknya gawe dadi dinggoni gitu loh. Mbuh kuwi dadine. Nah oleh karena itu tolong nanti bisa dielaborasi lebih dalam dan juga rumah tumbuh di perumahan. Ini fenomenanya gitu, keluarga baru bisa rumah beli tipe 36 gitu, setelah itu nanti meningkat gitu ya.
Setelah itu nanti dari sisa tanah itu tambah sidik jadi omah penuh. Nah, rumah tumbuh yang seperti itu gimana konsepnya nanti itu. Dan juga dulu Jogja pernah terlanda atau dilanda apa bencana. Banyak rumah-rumah yang kita kira itu rumah itu kokoh ternyata roboh juga ya banyak sekali di Jogja. Nah, itu monggo nanti bisa di apa disinggung ya bagian rumah tahan gempa. Kalau di Jogja sudah ada nih Om Flo pengalamannya itu pernah dilombakan. Nanti ini Evi kalau gabung mungkin bisa kasih ilustrasi itu. Di Prambanan itu ada lomba rumah tahan gempa itu, tapi bentuknya jadinya teletabis itu. Rumah Teletabis. teletabis. Itu kayak Ah, kayak itu kan rumah iglu ya. ah, ah, ah. Bulat. Ya nggak Ya tahu itu saya bulat itu pertimbangannya kayak apa. momennya cenderung nol, Om. Oh gitu. Ya monggo lah, monggo nanti. Makanya kalau bangunan jembatan-jembatan zaman dulu itu kan bawahnya itu kan lengkung kan. Oke. Bawahnya lengkung. Oke, Lengkung itu monggo. itu apa, merambatnya momennya, jadi momennya cenderung nol. Ya, Lengkung-lengkung itu. monggo lah nanti monggo disampaikan secara komprehensif itu mungkin pengantar dari saya sebagai apa ya apa itulah kira-kira sing apa Hmm. nuani neng forum iki karena sekian episode saya ikut terus gitu loh. Nah, karena itu monggo nanti sketsakan aja Om Reddy dan Om Flu, saya pantau terus dan saya ikut terus sampai akhir nanti. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dul yang memberikan dua patah kata untuk Zoom meeting pada malam hari ini. Dan harapan saya ini ke depannya ya, monggo lah nyempatkan yang lainnya ya. Karena menurut saya ini sangat bermanfaat ya. Materi-materi yang disampaikan terus terang saja bagi saya secara umum bermanfaat. Apalagi yang kemarin jalan tol sudah, sekarang gedung ya, buat rumah. Kayak rumah saya belum selesai, saya tinggal nanti mau tanyakan Mas Lubab kalau saya di perjalanan bisa saya pantau ya. Karena rumah saya itu sudah sedak tapi eh, belum saya teruskan. Ini kira-kira faktor bahayanya di mana ya? Sudah sedak ya. Mungkin karena kena hujan, kena panas, barangkali juga eh, merubah struktur ya. Begitu, terima kasih sekali lagi Bang Idul dan langsung saja ke keynote speaker kita Om Lubab yang monggo sepenuhnya waktu saya berikan, saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti lebih banyak teman-teman yang bisa bertanya, saling melengkapi, saling memberikan informasi ya, terutama untuk narasumber ini karena ini bermanfaat banget bagi kita yang notabene kita punya rumah ya, bagaimana kalau ada gempa dan sebagainya, mana yang harus dikuatin ya, gitu. Oke, Om Lubab silahkan dilaksanakan untuk pembahasan materi malam hari ini. Sepenuhnya kami berikan kepada Om Lubab untuk menyampaikan materi-materi tentang prinsip pembuatan rumah sederhana. Terima kasih, monggo Om Lubab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Jadi tadi slide pertama next. Ini kata kata Bang Dul katanya. Kata Bang Dul, apa itu rumah? Silakan searching sendiri, dia monumental katanya. Kita lanjut. Eh, Rumah itu bangunan itu prinsipnya terdiri dari 5 hal. 5 hal itu satu struktur, ini komponen di mana bangunan itu harus kuat sehingga kita merasa aman di dalamnya. Yang kedua adalah arsitektur, bagian-bagian yang secara estetika, tata letak ruang, ventilasi dan sebagainya sehingga kita merasa nyaman. Jadi kita menjadi betah. Ya Bang, bumi ya Bang. Yuk. Yang ketiga adalah mechanical. Mechanical itu kayak AC ya, kayak AC. Terus kalau kalau untuk ada agak lengkap dikit ada fire alarm, fire fighting. Terus untuk electrical elektronika ini adalah terkait dengan
lampu, saklar, sound system, terus ada plumbing. Ya, ini ada sarana-sarana pendukung untuk memenuhi hajat manusia. Struktur sendiri terdiri dari beberapa poin, yaitu pondasi. Pondasi itu sangat tergantung sekali dengan daya dukung tanah ya. Daya dukung tanah itu sangat tergantung sekali dengan jenis tanah. Kalau kalau kita ini kadang-kadang ada pondasi batu kali gitu. Batu kali itu bukan struktural, tetapi sebetulnya batu kali itu adalah hanya untuk memperbaiki tanah. Kalau tanahnya sudah bagus, sudah keras, nggak perlu menurut saya untuk kita tambahin batu kali. Tapi kalau tanahnya lembek baru diganti. Itu hanya menggantikan tanah jadi tanah. Di atasnya di atasnya pondasi itu ada tie beam atau slope. Slope itu adalah mengikat pondasi ya. Jadi pondasi itu harus diikat. Jadi supaya menjadi satu. Jadi nah ini gayanya itu gaya gaya yang timbul di tie beam itu adalah gaya dari tanah, gaya merata dari tanah. Sehingga kecenderungan deformasi tie beam itu sendiri adalah ke atas. Kalau kita punya dak dibebani itu kan kecenderungannya kan turun ke bawah. Tapi kalau tie beam ini ketika daknya dibebani dia akan ke atas. Jadi tulangannya adalah kebanyakannya tulangan-tulangan atas. Kalau kita ya, kolom kolom itu tiangnya ya, tiang, balok dan plat dak. Jadi di sini sebenarnya struktur ini ada beberapa struktur beton bertulang, struktur baja maupun struktur kayu, konstruksi kayu. Nah, sifat beton itu adalah betonnya sendiri adalah dia tidak kuat menahan tarik, tetapi dia kuat menahan tekan. Makanya harus tambahi tulangan. Yang menahan menahan tarik itu adalah tulangannya. Jadi beton bertulang itu monolit ya, jadi monolit dalam pengertiannya jangan sampai saat pemadatannya dia besinya digetar. Kalau saat pemadatan besinya tergetar, sehingga ada pemisahan antara beton dengan tulangan. Jadi saat pemadatan alat vibrator ya, istilahnya pakai alat vibrator itu sebaiknya jangan menyentuh atau seminimal mungkin menyentuh tulangan. Ada struktur konstruksi baja. Sifat baja itu lebih menahan tarik ya, tadi tulangan kan baja. Jadi tarik dia sedapat mungkin menghindari konstruksinya itu tekuk ya. Tekuk tapi tekuk itu tekan yang terlalu tinggi. Jadi kalau kalau ada batang yang batang yang terlalu tinggi, maka di tengahnya sebaiknya ditambahin stiffener. Ada konstruksi kayu. Kayu itu lebih cenderung nahan tekan daripada nahan tarik. Jadi kalau ada Cremona itu dia cari yang tarik. Jadi kalau kalau lihat kuda-kuda itu yang biasa dilakukan di rumah kampung-kampung itu udah bener. Nah ini salah satu contoh dari contoh yang perlu diperhatikan adalah dari dukung tanah. Ini lebarnya pondasi dan besarnya pondasi. Nah, lebar itu kan ini. Kalau kita perumpamaan jarum, jarum itu kalau kena pasir kan mesti masuk aja gitu loh. Kalau di telapak kan enggak. Jadi perumpamannya adalah semacam itu, besarnya dan itunya, ya. Tetapi ada jenis pondasi yang mengandalkan end bearing.
Kalau ini mengadakan end piring daya dukung. Jadi eh, ini apa daya-daya ini lebarnya ini. Ada juga yang kalau kita tanya pancang, pondasi tiang panjang itu pondasi yang mengandalkan friksi, gesekan jenis tanahnya. Jadi gesekan tanah ini dengan ini. Jadi luasan ini mempengaruhi ya. Jadi kalau kita mungkin kalau rumah kita nggak perlu panjang ya. Mungkin kalau rumah di kota wisata itu memang ada pondasinya dipanjang itu. Tapi kalau rumah di anu nggak perlu lah kita membahas panjang. Kita membahas pondasi dangkal saja. Jadi ini tebelnya ini pengaruh ya. Tebel ini karena ini beban ini beban ini di apa disalurkan ke sini sehingga dia akan ya kayak telapak aja ya. Kalau tebelnya ini kurang takutnya patah. Di sini ada gaya pon nih. Tie beam itu ini. Nah, ini perilakunya dia akan menaik ke atas begini. Kalau ada gaya dari atas, kan ditransfer lewat kolom, ditahan pondasi, ini akan cenderung, ini kan cenderung tarik nih, ketekan ke sini. Ini sehingga dorong ke atas. Jadi deformasinya adalah naik ke atas. Jadi perlu ada tambahan, ini kebalik ya, ini perlu ada tambahan tulangan yang di atasnya. Balik lagi sini. Sehingga ini sebetulnya kalau tanahnya kondisi tanahnya bagus, ini tidak perlu ada batu kali di sini. Batu kali itu hanya untuk memperbaiki tanah yang jelek. Kolom. Ini ada kolom, ini tie beam. Ini kalau orang bilang di bawahnya tie beam ini namanya pedestal, tapi ini sambungan transfer kolom. Dia menerima gaya lebih cenderung menerima gaya apa namanya? Apa namanya? Gaya vertikal. Gaya vertikal, tetapi jangan salah dia juga menahan gaya horizontal. Tapi nanti kita bahas di di apa? Di apa namanya? Yang gempa. Oke, balok. Nah, ini beda kan? Beda peletakannya adalah balok. Ini cenderung ke bawah kalau ada beban beban dari atas, dia cenderung terima beban dari atas ke bawah. Deformasinya ke bawah. Beda. Ini sama dengan plat. Nanti ini balok biasanya jadi satu dengan plat. Daknya ya. Oke. Untuk struktur, mungkin sambil jalan ada pertanyaan nggak? Halo? Itu nanya sebentar. Jenis tanahnya itu apakah bisa di apa? Diidentifikasi mana yang perlu batu kali atau tidak? Itu kan karena sering kalau kita cari-cari dulu pernah saya cari brosur di buat perumahan itu mesti selalu ngomong ini batu kali lupa. Nah, itu apakah ada apa ini? Ada kriteria khusus pakai batu kali atau tidak itu loh, jenis tanahnya. Oke. Oke. Kalau kalau tanah ini ya, kalau lihat tanah ini ya, Dan ini tanah ini tanahnya clay Om. Tanahnya clay. Jadi tanah clay itu apa ya? Lempung ya, oh ya, lempung. Jadi dia cenderung tidak perlu. Tapi kalau kalau di Jogja itu cenderung tanahnya cadas pasir ya. Tanah tergantung. cadas pasir itu juga menurut Kalau saya nggak kalau kalau gunung gunung Kidul ya kapur, kapur nggak adas perlu. kapur. Oh, Jadi yang perlu itu apa lumpur
Apa Bang, lumpur loh Bang. Pur, ya. Ah, lumpur itu perlu harus diambil itu harus diganti itu. Tapi kalau lempung enggak. Nah, ada jenis tanah yang lumpur itu kan kalau kering dia kan pecah ya. Nah, itu harus diganti. Harus ada minimal minimal ya sedalam pondasi itu diganti dengan batu kali. Jadi di sininya ini nggak perlu batu kali. Tapi kalau menurut saya, Bang, itu bukan menurut saya ya. Harusnya sebetulnya batu itu pun juga nggak perlu asal slope ini sudah kaku, Bang. Oh, gitu. Asal slope ini kaku, gitu, dia sudah bisa numbuk. Tidak perlu batu kali. Karena gini Om Flo, itu kecenderungan perumahan di Jogja yang naik ke bukit, itu semuanya pada retak itu. Nah, itu tanah apa pegunungannya itu apa karena apa ya namanya tanahnya nggak stabil atau karena memang apa isian batu kalinya itu kurang gitu loh. Enggak. Letaknya di mana, Bang? Di ruang tamu, nah, di ruang tamu itu sampai Dinding ada bata. yang belah gitu. Dinding bata. Ambles ono sing ambles ono sing belah Dinding bata, Bang. ya. Batanya yang retak ya. Itu kecenderungannya pondasinya turun, Bang. Oh, Kecenderungannya pondasinya turun. Menurut saya pondasinya didalemin atau dilebarin. Ini ya pondasi telapak ya. Ini yang dilebarin, itu kurang lebar. Ini kecenderungannya turun dia. Sebetulnya kan, iya caranya ya. Ngukurnya gimana ya? Aku kalau di lapangan tahu ngukurnya. Caranya jelasinnya yang ini yang. oh. Jadi, ada cara apa, ya. Jadi minimal minimal ini pondasinya kurang dalam. Dia pada duduk di posisi yang tanahnya tanah lembek, sehingga ada turun sebagian. Kalau pondasi itu turun bersamaan, aman malah. Oh, malah aman ya. 6 pondasi misalnya ya, ada 6 pondasi gitu ya, turun 10 cm semua bareng gitu, nggak masalah strukturnya. Tapi kalau ada turun satu atau dua, sebagian tiga gitu, nah itu yang bikin retak. Atau turunnya tidak Ada sama, nggak yang satu 10 cm, yang satu 20 cm gitu. oh, ada nggak identifikasinya bahwa retak itu mengganggu konstruksi atau tidak itu apa harus pakai uji atau bisa dilihat aja? Kalau secara SNI itu pertama ini visual Om. Oh, Pertama visual, retak itu tembus nggak? Kalau dia retak tembus, itu berarti sudah rusak struktural. Itu kalau visual. hmm. Tetapi kalau SNI itu ada yang namanya pertama pakai hammer test. Ditembak, tembak pakai hammer test, cek, masuk nggak kalibrasinya? Itu ada. Ada juga yang kalau masih belum, masih diragukan, maka ditambah apa? Kita harus pakai coring. Coring itu di apa? Betonnya di core, gitu, di core sampai sam, apa core terus diambil coringnya, terus dites di lab. Kuat tekan kakinya masuk nggak? Jadi, tapi dia akan merusak struktur ya. Hmm. Tapi kalau kalau yang tadi retak yang dimaksud Pak Bang Bang Tul kayaknya bukan retak retak karena pondasinya turun. Oke. Pada dasarnya pada dasarnya bangunan itu mengalami settlement sempurna sampai dengan 4 sampai 10 tahun.
Makanya Hmm. makanya kalau kita konstruksi mesti ada laporan penurunan bangunan. Titiknya kita tentukan di semua sudut yang mewakili itu tiap tiap bulanan itu ada kita monitor untuk penurunannya. Tapi ini kan rumah, Bang. Iya. Oke, lanjut. Jadi kekakuan slope ini, Bang, penting, Bang. Kekakuan beton-betonnya ini ya. Nah, nanti nanti di gempa nanti akan dibahas nih. Oke. Ya. Ini plat dan dak eh ini sama lah. Ini baloknya kan di sini nih. Ini plat plat dak ya. Oke. Kita masuk ke arsitektur. Ini terkait dengan pencahayaan. Ini kalau kalau sekarang ini ada istilah green building ya. Bagaimana caranya kita membuat sirkulasi udara, pencahayaan, tata letak ruangan ini tidak saling bertabrakan, memudahkan kita bersirkulasi di rumah, membuat kita nyaman. Nanti kan nyaman itu kan terkait dengan interior juga ya, supaya kita humi. Nah, pencahayaan ini kan supaya menghemat listrik kan ya. Karena slogannya PLN kan listrik pintar. Tapi menurut saya bukan listrik pintar, PLN pintar itu. PLN pintar sebenarnya. Karena kita harus harus bayar dulu Kayak sebelum serangan. Jadi bukan listrik pintar, tapi PLN pintar. Nah, ini salah satunya ya. Kita membuka apa cahaya-cahaya kayak apa ruangan-ruangan terbuka terkait dengan maksimal mungkin cahaya masuk sehingga kita nggak butuh listrik, nggak butuh lampu sorry di siang hari. Kalau listrik mungkin ngecas masih butuh ya di siang hari. Tapi di sini kan nanti akan terkait dengan panas. Di sini kan akan terkait dengan panas. Bagaimana? Nah, kita mungkin ada yang namanya sun shading, penahan-penahan, penahan bahan panas. Nah, ini sirkulasi udara, ya. Sedapat mungkin, seminimal mungkin area-area yang ter AC-in. Jadi ini terkait dengan, tapi ini lupakan feng shui ya, Pak ya. Jadi ini kalau udara harus ada udara yang masuk dan sirkulasi udara yang keluar. Ini kalau kita mau mengurangi AC. Ya itu kalau mungkin di walaupun di Sukoharjo kalau kita nggak tata tata letak tata sirkulasi udaranya tidak di maintain nggak di manajemenin dia akan ada di area-area tertentu yang tidak ter apa namanya tersuplai udara udara yang bergantinya tidak bagus tetap panas nanti ya jadi ini masuk ada yang keluar ada yang masuk ada yang keluar rata-rata ruangan akses ke ruangan-ruangan, penempatan area pribadi, kamar. Prinsipnya ruangan di dalam rumah itu kan kebutuhan standarnya adalah ruang tamu, ruang tidur, toilet, dapur, ya, ruang makan. Ini kan ruang ruang kalau orang sekarang kan dapur, ruang keluarga, ruang makan itu jadi satu kan. Jadi mengurangi mengurangi apa namanya sekat dia akan jadi satu. Jadi terbuka gitu. Nah, toilet, toilet ini ada yang namanya toilet basah, ada toilet kering. Biasanya di sini ada wastafel untuk sikat gigi, sehingga orang mandi-mandi aja, tapi di luar temennya sikat gigi di sini nggak apa-apa. Nah, estetika, tadi terkait dengan estetika, bagaimana orang yang tidur di kamar ini supaya ketika dia mandi, terus pakai anduk dan sebagainya tidak terlihat tamu. Jadi kalau ada tamu, gitu, dia mandi nggak ada masalah. Ini terkait dengan estetika. Kalau ini akan ada masalah.
Jadi sedapat mungkin tidak tidak terlihat oleh tamu kalau saat kita pakai handuk. Nah ini atau ambil penyekat begini. Oke, arsitek ada pertanyaan nggak? Ini Monggo teman-teman yang untuk arsitek. Nah ini kuning room nih ada. Yang dapur basah sama dapur kering kok ngema Bu Ningrum? Gema Bu, diterangkan. Ngema Bu Ningrum? Ya, yang dapur basah sama dapur kering. Halo? tes lagi suara. Halo, halo. Ya, lanjut. Halo, Pertanyaan saya yang dapur basah sama dapur kering. Suara saya kok mengekor ya? Pasti gema Ibu. Iya. kayaknya Pak double Boy, double kayak tadi Bang. double po Bu ning room. Enggak tuh? Yang apa nih ya ini ya? Mbak Amira tahu mungkin Mbak Amira? Kok double? Di luaran dikit atau geser dengan yang ada apa? Laptop atau apa atau handphone? Enggak sih, yang lain-lain. Wes. Kenapa ya? Om Plu tapi bisa nangkap kata-katanya nggak itu Om Plu? Nggak bisa aku. Oh nggak bisa ya? Atau di chat Bu Nengrum di chat grup ini nanti tak bacakan apa yang mau ditanyakan. Wes lanjut dulu Om Plu, lanjut dulu. Ini nanti Ini biar di chat oke. aja di. Maaf saya menggema. Dapur kering dan dapur basah harus berdekatan atau tidak? Ya, Dapur. nggak apa-apa. Ini sebetulnya kan konsep kalau kita punya tanah lebih, Bang. Ya, kalau punya tanah lebih, sebaiknya dipisah. Jadi kalau kering itu benar-benar kering aja. Ini gabung sama tempat makan, ruang keluarga biasanya gitu. Kalau basah itu kan tempat tempat cuci-cuci. Terus toilet basah, toilet kering juga sama. Kalau lahannya sempit gimana? Ya, jadi satu Kalau aja lahannya kalau sempit. sempit. Yang penting kita kelompokkan sebelah kanan kalau nyuci apa kalau sudah selesai masak, kalau sebelah kiri ngeracik, gitu. Sebelah Ya. kanan masak, sebelah kanannya lagi mungkin untuk apa namanya eh, barang-barang kotor, kering kotor. Sebelah sananya lagi baru ini itu aja sebenarnya konsepnya. Jangan sampai nanti ngeracik di sini, terus habis ngeracik nyuci, habis nyuci terus kotor lagi masaknya di ujung sana gitu loh. Jangan sampai balik jadi itu ngatur sirkulasinya aja sebetulnya ini sebetulnya itu hanya untuk itu aja. Nah, kompornya itu harus ada exhaust. Area kompornya itu harus ada exhaust atau mungkin menghadap keluar. Ampun, Bu Nengrum sudah dijawab. Itu tata letak kita aja sebetulnya kebiasaan kita habis ngeracik apa mungkin dari dapur dari pasar taruh terus ngeracik cuci masak cuci lagi hanya itu aja sebetulnya. Kalau dapur itu apa sebaiknya connect ke carport atau garasi atau enggak Om Bro? Pintu samping Pak, Samping. biasanya ada pintu samping supaya ini kembali ke estetika ya, estetika supaya orang kalau masak ada tamu nggak perlu tahu gitu. Oh iya iya. Ada barang-barang privasi yang tidak perlu tahu-tahu kan, toilet. Kalau saya sih punya angan-angan Om, semua terbuka Om.
termasuk ruang tamu pun terbuka. Hanya toilet dan kamar tidur aja, kamar ganti aja yang tertutup gitu aja udah. TV dan sebagainya jadi satu aja. Sebetulnya itu kan tergantung kitanya sendiri kan, supaya kita yang menempati, kita yang harus supaya kita merasa bahwa itu eh, kita betah di situ. Cuman masalahnya kan kita seringnya kan lebih nyaman beli rumah di perumahan kan. Kalau kita beli rumah tanah terus dibangun kan kita harus menyesuaikan dengan lingkungan pertama kita gitu loh. Sehingga kita cuman apa namanya merenovasi yang bangunan yang sebelumnya. Oke. Oke. Ini ada mechanical, electrical, dan plumbing. Jadi satu. Kalau kita di project gedung biasanya tak bisa. Tapi ini tak jadikan satu mechanical, electrical, plumbing yaitu terkait dengan tadi AC, electrical lampu, stop kontak, penerangan, sama plumbing. Ada yang namanya plumbing ini mungkin teman-teman istilah baru ya. Ada yang namanya air bersih, air kotor, dan air bekas. Ini terkait dengan pencemaran lingkungan ya. Air kotor itu bisa langsung ke saluran kota. Tetapi air bekas itu harus diolah dulu lewat sapi tank. Harus diolah dulu sebelum masuk ke saluran kota. Jadi itu ya. Jadi ada grease trap. Kalau di dapur biasanya ada lemak-lemak yang tidak boleh eh, langsung ke saluran kota. Jadi ini harus diolah dulu ini regulasi. Tadi tadi ada Bang Dul menyampaikan kalau ini terkait dengan arsitek ya. Beli rumah 36 terus ditumbuh di floor di garasinya tambahin naik di tingkat itu. Ini kalau di Jakarta ini ada perda itu KDH itu harus 20% Om. Oh, Koefisien daerah hijau itu harus 20% untuk resapan. Jadi kalau kalau koefisien apa semua dihabisin untuk dicor, di beton, nah ini masalah. Jadi kita harus membuat resapan. Jadi 20% itu KDH-nya. Regulasinya itu, tapi faktanya nggak tahu. Nah, ini mekanikal ya, ini terkait dengan AC, exhaust, gitu, kompor, CCTV. Nah, ini akses kemudahan maintenance. Jangan sampai kita naruh AC, tapi habis itu begitu AC-nya rusak, kita bingung. Untuk mencapai ini bingung. Atau biasanya yang di itu, apa kalau apa tangki air, tangki air kan di atap, tapi kita nggak punya akses untuk naik ke atap. Nih, ini tolong ini menjadi diperhatikan juga. Electrical, electrical ini ada yang outbow dipasang setelah dak di luar kelihatan pipanya. Ya ini di dalamnya ada kabel conduit nih namanya. Dalamnya ada kabel atau dicor nih info sehingga kalau dicor biasanya kita nggak butuh plafon. Ini plumbing. Nah ini air bekas ini septic tank ya. Biasanya ini di dapur. Nah ini biasanya gini teman-teman kalau bangun gitu ininya ketinggalan pipanya ini. Ini pipa pipa air yang ke dapur, Bu. Ini ada kembali ya, ada pipa air bersih, ada pipa air kotor, ya. Ini buangannya di mana harus ditentukan dulu. Biasanya lupa airnya bobok-bobok lagi sudah dicor, sudah di dindingnya bobok lagi. Bobokannya dari sampah, gitu. Padahal sampah itu kalau kasihkan yatim piatu kan lebih lebih manfaat ya. Nah, ini tanamin dulu, direncanakan dulu nih. Sebaiknya direncanakan, ya. Terus ini ada tangki air di sini.
Nah, di sini ada apa sapi apa yang bau gitu kan, sapi tank gitu ya. Di- Diolah dulu. Ini masuk, ini kan di sini kan. Nah, ini yang keluar adalah ini. Ini ada hitungannya, Om. Ini masuk resapan, baru keluar saluran kota, ya. Nah, ada air bersih, ada air bekas, ya. Tapi kalau di airnya sebenarnya banyak, air aki, air wudhu juga ada, air kelapa juga ada. Cuman di sini air bekas. Ini air bekas ya, air kotor itu adalah air yang bisa langsung kita mandi, harusnya mandi airnya kan langsung ke saluran kota. Tapi kalau air bekas diolah dulu. Ada pertanyaan nggak untuk MEP? Nah, ini biasanya ini kemarin yang kasusnya Pak Barit, Bu Barit, ini tekanannya kurang gede. Sehingga kita butuh ini kan dari bawah naik ke atas ngisi ngisi toren gitu. Dari toren turunin ke bawah pakai pompa. Namanya booster pump. Pompa dorong. Berarti kalau mau butuh tekanannya sama, ini pakai pompa. Jadi pakai pompa namanya booster pump supaya tekanannya sama. Cuman kadang-kadang kan pipa gitu. Pipa ini kan ada istilahnya apa? Masuk angin ya. Di dalam pipa itu ada gelombang udara. Ini harus ada tempat namanya CO, clean out. Jadi difungsikan juga untuk kalau ada mampet, gitu, dikasih CO. Iya, contohnya CO ya. Jadi eh, buangan air ini dicabang gini untuk buangan angin. Nah, ini kayak kayak gini. Ini kan buangan angin nih. Jadi supaya di sini nggak stuck. Ya, ada pertanyaan nggak untuk mechanical electric plumbing? Ini tadi sebenarnya ada yang ketinggalan dari Bu Nengrum. Apa lanjut dulu apa ini dulu? Yang kaitannya dengan konstruksi ya ini. Tentang dak yang tanpa cor itu aman nggak? Itu. Dak tanpa cor. Atau maksudnya apa itu tadi dak tanpa cor itu? Cat ya. Ini, Halo, masih ya, nyambung ya? Dengar nggak? Cara yang tanpa cor itu aman nggak ya, Pak? Sebetulnya bisa dibuat aman, Bu Ningrum. Ya. Sebetulnya bisa dibuat aman, tergantung dengan ikatan. Ini nah, ini nih. Ini biasa dipakai di jembatan ya. Mungkin daknya yang tanpa cor tadi. Dak Hmm. tanpa cor itu maksudnya apa sih? Dulu. Kayu ya? Hmm, bisa kayu, bisa bahan lain. Bisa Kayak bahan lain ya? Oke, ada kayak apa ya? oke, oke. Oke, ini ada kalau di jembat ini biasa di jembatan. Ini yang namanya sendi, gitu. Ini namanya roll. Jadi kalau jembatan zaman Belanda itu malah ada rodanya nih. Mobil lewat di atasnya ini. Ini ada roll. Di zaman Belanda itu jembatan-jembatan itu ada rodanya. Ini sendi. Ini tidak ada yang jepit, ya. Hmm. Nah, asumsi hitungannya adalah sendi dan roll, Pak Bu Ningrum, ya. Nanti anggap aja ini bukan balok ya, tapi katakanlah kayu ya, apa papan ya. Kita naruh begini, gitu. Sepanjang ini diikat, ini di roll, ini pergerakannya lihat tanganku ini. Nah, dia akan begini. Tapi dia nggak sampai lepas ya, jangan sampai lepas ya. Jadi ini Hmm. harus ada interlocking, harus ada yang ngunci. Hmm. Ujungnya ini harus ada yang ngelok, harus ada yang ngunci sehingga gerakan itu elastis, jangan sampai lepas. Kalau ngeloknya agak panjang ya lepas.
Jadi ini malah justru jembatan-jembatan zaman Belanda, jembatan dulu kayak gini nih bentuknya. Ada rollnya, Mbak. Nah, Oke. sekarang, gitu, sekarang permasalahannya adalah jarak balok tumpunya bentang ini dan ini. Itu aja, Hmm. Bu. Nih, Ya, Rom. ya. Ya, ya. Ah, ini ono rumusnya seperempat, seper 12 BH kuadrat. B itu tingginya, H. Nah, itu cuma kayu sama anu beda. Ya, ya. Nah, nah ini aja dipendekin. Kalau misalnya ini lendutnya banyak, pendekin aja ditambahin lagi nih. Di segitiga di sini. Ya, supaya ininya jangan panjang-panjang. Ini tergantung panjangnya ini sebetulnya. Ya, Aman sebetulnya. ya, Yang ya. penting locking ya. Cuman kalau ini bentangnya 5 meter, terus papanya lebarnya 2 cm, tebelnya lah ya, tebelnya 2 cm ya nggak kuat. Jadi tadi di awal Bu Ningrum sampaikan bahwa ada konstruksi baja, ada konstruksi beton bertulang, ada konstruksi kayu. Ya, ya. Bisa. Jadi masing-masing bisa, tergantung ikatannya. Kalau kayu itu cari supaya dia lebih kuat, eh, lebih kuat gaya tarik dan gaya tarik itu lebih besar dibanding gaya tekan. Gaya tekan lebih lebih besar dibanding gaya tarik kalau kayu, ya. Jadi dia kayu gitu nggak bisa lenturus kayak gini, deformasinya nggak bisa dalam ini. Tapi kalau baja itu tekan dan tarik sama, Hmm. tetapi dia cenderung mencari tarik karena nggak ada tekuk. Kalau ditekan itu kan ketekuk dia cenderung dicari yang tarik. Kalau beton bertulang itu monolit, betonnya tekan, tulangnya tulangannya adalah tariknya. Jadi bisa kayu, bisa baja, Bu. Aman, aman. Insya Allah. Ya. Nah, kalau kuda-kuda zaman dulu bentuknya begini. Kayu kan? Ini kan? Nah, ini benar. Tapi kalau kuda-kuda baja, di pabrik, lihat pabrik gini kan, kotak segini ya. Nah, ini ada begininya. Oh, sih, sorry, kepencet. Segitiga begini kuda-kuda, tapi bentuknya begini kan di pabrik. Remonanya seperti itu, supaya tariknya lebih banyak dibanding tekannya. Kalau kayunya, tekannya lebih banyak dibanding tariknya. Oke, lanjut. MEP ada pertanyaan? Lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Oke. Sekarang ini yang selalu diingetin sama Pak Pujo. Terima kasih Om Pujo. Ingetin ya ini supaya ini menginspirasi saya terima tantangan Pak Om Reddy karena saya sebenarnya pengen sharingnya ke sini nih ya. Jadi jadi bangunan ketika kita mengawasi bangunan ya ini yang ketika terjadi gempa ini kan gayanya kan karena bebannya bangunan dan beban bekerja beban hidup itu ada namanya orang ada namanya furniture ada namanya apalagi yang ada mesin di atas gitu itu kan bebannya vertikal ke bawah kalau gempa itu bebannya ke samping semua horizontal bebannya ya. Nah ini teman-teman kadang-kadang suka menyepelekan nih kalau ke samping berarti yang bekerja adalah di titik buhul, titik pertemuan, semua titik pertemuan. Ya Bu Ningrum ya termasuk termasuk tadi yang namanya apa namanya konstruksi yang di luar cor itu juga tolong pertemuannya itu titik di buhul-buhul ini menjadi perhatian. Ini. Nah, ini ada namanya bagel atau sengkang atau cincin ya kalau bahasanya anu ya. Ini yang di kolom
ini jangan pernah habis. Walaupun itu ada di balok, gitu. Ini tolong tolong ini benar-benar dipasang. Dipasang dengan sempurna loh ya, bukan dipasang potongan terus dipasang gitu enggak, tapi dipasang nyincin ya. Ya, ini justru yang bekerja ketika ketika terjadi gempa, ketika terjadi gaya horizontal. Bang, retak itu mungkin bisa jadi karena ininya juga kurang, Bang. Yang tadi, Bang. Perumahan retak itu. Nah, mungkin ini nggak dipasang. Jadi kalau Oh, ini memang masangnya agak susah. Kalau kalau tukang itu biasanya masang sengkang itu sampai sini, Pak. Sampai bawahnya balok. Terus ini masangnya ditaruh di atas karena nggak ada sengkangnya langsung turunin. Sehingga jadi. Terus ininya nggak kepasang akhirnya. Nah, ini yang nggak boleh. Justru yang bekerja itu di sini nih. Kalau gempa titik buhul ini karena gaya horizontal yang kena. Kalau dia normal, kayak nggak ada gempa dan sebagainya, bebannya beban vertikal. Jadi perilakunya adalah menjadi seperti ini. Nah, ketika gaya horizontal, slope, balok ini berfungsi sebagai kolom. Jadi ini harus benar-benar kepasang ini. Dan tekuk ya ini ya, di L ya. Berarti benar-benar ngait. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Nanti ilustrasinya tak kasih ini salah satunya. Ketika kita bicara ini harus benar-benar ngait, gitu. Tapi jika diperlukan ini tambahin ini, Pak. Tulangan pengaku di sudut, ya. Tulangan pengaku di sudut. Ini benar-benar ngait, ditambahin tulangan pengaku di sudut. Ini ilustrasinya adalah ini, ya. Kalau kita hanya kotak, ini bisa berubah bentuk menjadi trapesium dengan A dan A sama. Ketika ditekan, ya, B dan B sama, jadi akan menjadi trapesium. Tetapi kalau bentuk segitiga, mau diputer, mau ditekuk kayak apapun, dia akan tetap A, B, C, bentuknya sama, walaupun muter. Nah, sebaiknya nanti kita, ya ini, tadi yang ilustrasi ini, segitiga ini, untuk ngunci supaya ini dan ini nggak lari. Tulangan ini nggak lari. Oke, ini kalau yang di dalam tulangan ya. Nah, ini malah lebih ekstrim. Ini kalau nggak salah di Padang sudah lebih lebih familiar nih, Bang, kalau ada Om Ujo ya. Jadi kolom ini dan kolom ini dia pasang kayak kayak ini kan, gedung tinggi tapi ini untuk gedung-gedung tinggi ya, cross ini. Ada pertanyaan nggak sambil jalan aja pertanyaan? ini yang Saya terlewati tanya Om, sebenarnya. Puji, Puji, monggo Om Puji. Ini kan bicara mungkin saya dengar itu ada yang rumah instan sederhana itu gimana itu yang konstruksi pakai apa itu yang kolom-kolom jadi itu. Yang dulu sempat ngetren di Jogja itu loh, Om lupa. Rumah instan sederhana yang keluaran PU kalau nggak salah. Nggak salah tahan gempa ya. Rumah modular, Ya, prefab. Ya. prefab, rumah modular Itu, di Wika udah ada itu di Wika Gedung itu hmm, modular. Tapi prinsipnya sama Om, sama ya. prinsipnya sama. Jadi prinsipnya mau konstruksi beton bertulang, mau konstruksi baja, tapi rumah modular itu Hmm, baja. hmm. Jadi Kayaknya dia saya baja. Jadi pernah prinsipnya sama, sama sama, dan dia tahan. tahan ya. Itu yang dipakai di Mandalika, yang di apa eh, Mandalika yang apa sirkuit Hmm, itu pakai itu juga. hmm, hmm. Itu secara biaya gimana itu murah atau gimana itu relatif ya?
secara waktu cepat. Cepat ya. Secara biaya, karena dia sudah modular, kita mungkin secara arsiteknya ya kita ikut modelnya itu ya. Hmm. Ya paling main kotak-kotaknya panjang sana, panjang sini, tergantung lahan ya. Hmm. Tetapi kita nggak bisa, ya tinggal nambahin ornamen interiornya aja, selebihnya udah nggak bisa. Itu aja sebenarnya. Tapi isunya udah standarnya udah bagus. Karena kemarin saya waktu bikin asrama haji itu yang 5 hari langsung dipakai buat COVID itu juga pakai modular. Hmm. Rata-rata dari baja ya konstruksi ya. Dari baja, kalau modular pakai baja. Hmm. Yang dari beton karena sempat dulu Jogja sempat ngetren itu kayaknya dulu. Yang di baut-baut itu. Ya, masih jalan, bukan ngetren, masih jalan, masih masih anu. Kalau beton itu kan dia di apa fabrikasi di luar kan. Hmm. Baloknya, kolomnya, nanti tinggal jointingnya itu yang sistem Dipasang. joinnya aja. Hmm. Ngetren Itu juga Om. kalau beli-beli gitu yang sekitaran Jogja ada nggak sih? Apa? Sekitaran Jogja. Walah, sekitaran Jogja nggak tahu saya. Oh. Takon marketing. Kalau marketing, mungkin mungkin bisa pesan aja, dikirim dari Jakarta. Hmm. Kalau VPAP itu yang beton kan kita juga kan penting ada lahan cetak di sana. Biasanya gitu. Hmm. Hmm. Ya, ya. Oke. Ya, suwun Oke. infonya. Oke. Jadi ini membuat segitiga tadi ya supaya ini bentuknya tidak berubah. Jadi tadi kembali ke konsep ini segitiga supaya bentuknya tidak berubah, maka kita buat supaya nahan ini untuk mengakuin ya, ngaku, bukan ngakuin, salah ya, untuk menjadi kaku. Oke. Nah, ini ya kalau kalau bangunan kita pipih, tanahnya kondisinya ada cuman hanya untuk 2 pilar, sebaiknya ada dinding yang pipih ya, dinding beton yang pipih, atau mungkin kolomnya di model begini, pipih, tapi panjang. Ini namanya shear wall, dinding geser. Jadi ini terkait dengan ini. Nah, kalau kolom-kolom kecil-kecil ini kan biasanya kan kolom kecil ini kan, tapi ini bikin kolom pipih tapi melebar. Bukan sekedar ini tok, tapi ditambahin lebar ini beton nih. Ya, shear wall, namanya shear wall. Jadi dinding geser. Kalau dia ada gaya ke samping, gayanya ke samping dari sini, dia ini cukup tahan untuk nahan. Jadi untuk menggantikan yang ini. Jadi ini pilihan satu atau ini pilihan dua. Ya. Jadi intinya intinya untuk tahan gempa itu satu, perhatikan titik buhulnya ya, titik pertemuan tiap pertemuan ini ya, karena yang bekerja adalah buhul-buhulnya ini. Nah, yang kedua adalah kita modifikasi menjadi bagian-bagian dari segitiga. Yang keempat adalah membuat dinding-dinding yang lebar, pipih lebar nggak apa, karena ini mungkin pipihnya ini supaya tidak merubah arsitek, apa namanya, ini kaitannya dengan selebar dinding 15 cm, tapi lebar, panjang, sorry, lebar. Supaya arsiteknya tidak seolah-olah nggak ada kolom di situ. Oke. Ini contoh-contoh foto-fotonya saya ngambilnya apa agak tinggi-tinggi nih rumahnya. Ya. Yang keempat sebetulnya ada trik. Ini kan satu, dua, tiga, empat ya. Kalau sebaiknya lebih dari dua, jangan kalau empat itu lebih bagus karena ketika gaya dari samping ini empat tiang yang nahan. Kalau ini lebih panjang ya tuh. Yang kecil kan ini.
Kalau cuma dua, itu cuma dua, ini sebaiknya ya ini udah wajib pakai ini atau wajib pakai ini untuk tahan gempa itu. Kalau misalnya pipih kan bangunan kita, ini seharusnya bukan bukan seharusnya lagi udah wajib pakai ini atau ya pakai ini. Ada pertanyaan nggak? Ya, Flo. Saya kan pernah dulu bangun yang rumah yang di kampung di desa itu kan yang pojok apa deket deket apa ini garasi itu kan saya naikkan 2 lantai. Terus di situ ada kolom gede gitu ya karena tukang orang kampung itu gede gitu. Sehingga dari bata merah itu nanti kelihatan menonjol kolom-kolomnya gitu loh. Hmm. Nah, terus yang kedua ini pas beli rumah yang di sini perumahan tuh 2 lantai juga, tapi kok apa itu nggak ada kolom yang menonjol itu loh, rata bata tanah semua gitu. Nah, Mungkin dulu dia pernah saya ngakalin pakai ini, tanyakan, Bang. aman Pak ini nggak apa-apa ya penjelasan teknis saya nggak tahu ya. Terus tapi ya kenyataannya sekarang ya roto kabeh orang no kolom sing gede menonjol itu nggak ada. Nah ini gimana ini dari segi kekuatan dari segi Sebetulnya nggak ada masalah, Bang. oh, Jadi kalau kalau pas di sudutan dibentuk L begini, ini kan sebetulnya kan ngakalin arsiteknya aja sebenarnya. Pipi kalau pas lurus ya gini, kalau pas anu ya begini gitu loh. Ini kan contoh-contoh ngakalin arsitek aja nih. ya. Nah itu kalau di kampung, itu tukang kampung itu yang pojok ini dikasih gede dia, yang T-nya itu, yang T pojok atau yang sudutnya itu gede dia mesti. Dan menonjol Ini ketok gitu loh. Nah ini untuk kokoh 2 lantai gitu loh. nggak apa-apa sebetulnya. Oh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi nanti baloknya kan kecil dari balok pipih kan. Nah, ketika balok pipih nanti harus ada balok anak ya, balok pengikat ya. Ini kan kolom, nanti kan ada baloknya di atasnya kan. Otomatis kan baloknya kecil, ya kan? Ikutin kolom kan. Tapi kalau baloknya lebih gede di sini nggak apa-apa. Oh gitu. Atau kalau kolomnya segini, baloknya gini, dia harus ada pengikat dengan ini. Jadi ini kan ke sini balok nih. Ah, nanti harus ada yang ikat sini supaya dia kayak kayak nggak goyang gitu apa, nggak guling deh. Maksudnya di pengikatnya itu ya, ngikat sana sini itu ya. Ngikatan ya. Yang penting Oh, ngikat-ngikat tuh, Bang. Nah, ini kan kolom nih. Ini kolom yang mau dicor di tulangannya kan. Hmm. Kan selebar bata. ya, lebar batas semua. Nah, selebar bata kan ini. Ini kan tulang-tulangannya kan. Oh iya, iya, iya. Ya cuman ini sengkangnya kurang ya menurut saya ya. Jadi ya sengkangnya itu pas di balok harus ada sengkang loh ya. Kalau bawahnya tetap sama ya. Ya, Bawahnya tetap sama kayak cakar ayam itu. Yang sama, sama. segitiga. Hmm. Sama, bawahnya pondasi sama. Nggak apa-apa. Kan ini ngakalin arsitek kan supaya nggak ada tonggolan-tonggolan gitu kan. Ah, Hmm. lah itu. Kalau kita naruh lemari, naruh meja Hmm, gitu kan hmm. flat aja gitu kan. Tapi kalau ada tonggolan, naruh mejanya susah. Oke. Artinya, delok ke kuat itu tidak semata-mata visual ya, tapi juga dalamnya gitu kan. Jadi, Ya, prosesnya. prosesnya, oh ya proses. Oke. Jadi kekakuan ya, yang penting kekakuan ya. Tadi mana ya, pondasi. Ini sama Mbak, bawahnya sama aja nih, nggak apa-apa. Kan bebannya dari atas kan sama nih, tetap eh, yang mau ditaruh di atas itu, yang mau ditaruh di atas itu misalnya mesin, genset dan sebagainya gede-gede gitu kan. Nah ini kan juga nanti beban mempengaruhi beban bawahnya. Ini yang penting harus kaku.
jadi kekakuan ya. Bang, kalau bata yang retak-retak sampai tembus itu struktural loh Bang, Struktural ya. struktural. Hmm. Jadi menurut saya harus dilihat apakah ada penurunan. Nah, penurunan itu iya caranya ngukur ya kalau dari pakai alat sederhana ya. Jadi dicoret aja 1 meter dari lantai, coret gitu. Hmm. Kamu timbang ke bangunan yang lain di luar gedung itu. Nah, itu dalam 1 bulan ada tambahan penurunan nggak? Kalau udah ya udah itu udah settlement maksimal. Karena bangunan itu 4 sampai 10 tahun itu mengalami settlement maksimal. Tapi kalau rumah nggak nyampe lah. Gedung ya, saya bicara gedung ya. Karena dia terus akan ada turun Kalau karena yang beban. kalau yang turun lantai, jadi apa itu keramiknya itu mengalami penurunan jadi agak ambles gitu. Kalau lantainya lantai 1 ya, Ya, lantai 1. lantai 1 ya, lantainya itu Hmm. ngikat nggak dengan strukturnya, Di teras. teras. Lantai di teras itu ambles itu agak condong ke bawah yang tengah. Kalau saya cenderung itu ada pemadatannya, Mbak, Oh, pemadatan. pemadatan Oke. awal ya. Hmm, Teras itu biasanya nggak connect dengan, dalam. jadi si foto contohnya yang dia. Nah, ini lantainya, gitu, ini Hmm. menyatu dengan strukturnya, gitu. Hmm. Kalau ini lantainya nanti setelah ini pasang besi, ini ya di sini ya, ini menyatu dengan slope-slope-nya ini, Hmm. gitu. Artinya Hmm. kalau ini sampai turun, berarti turun Hmm. bareng slope-slope-nya. Hmm. Tetapi kalau yang di teras kayaknya sih dia tidak menyatu, jadi sendiri, nggak Hmm. numpang. Jadi, Ya, ya, nah, berarti di obatnya adalah setempat aja, Mbak. Nah, ya, ya. sebetulnya bagus itu bawahnya ada pasir, Mbak. Sebelum keramik itu ya. Nah, sebelum keramik itu ada pasir, terus disekret apa di pasir, disekret, terus dikasih kawat ayam ya, kawat ayam cor ya, 5 cm aja nggak Hmm. usah dalam-dalam, nggak usah tebel-tebel, kawat ayam aja tulangannya, Hmm. biar dia meratakan beban. Sebetulnya itu hanya untuk meratakan beban aja. Habis itu baru keramik. Nah, masalahnya keramik sekarang kan ada lem keramik itu pakai lem aja. Kalau kalau pakai semen itu biasanya terjadi popping ngangkat ya. Oh, ya, ya. Oh, Semen ada itu lem sekarang ya. nggak ya, Ada lem ya. ada lem keramik, Hmm. pakai lem aja. Ya, ya. Tapi kalau pakai semen, semen itu kalau cuma kamu pegang, itu Hmm. panas, Pak. Ya, ya. Nah, ketika dia proses penguapan, itu ngangkat keramik biasanya. Oh gitu. Berarti popping istilahnya. Dia Hmm. harus pinter, harus ada buangan panas. Tapi kan Hmm. kalau keramik kan susah. Ya, ya. Termasuk membersihkan kamar mandi pakai apa itu obat yang keras itu kayaknya juga merusak apa itu semen-semen yang untuk keramik itu ya. Porstek itu kan Mm-mm. sebetulnya kan HCl yang Mm-mm. dicampur air. Sebetulnya kan Ya, itu. ya. Jangan pakai HCl. Kalau HCl murni itu Hmm. pasti dia akan Hmm. dia akan gerus. Kalau keramik itu kan ada porselennya ya. Hmm. Keramik itu ada porselennya, ada glasur misalnya, glasurnya. Nah, glasurnya itu akan terkikis kalau pakai HCl. Hmm. Jadi kalau terkikisnya sedikit, katakanlah katakanlah eh, setengah mili gitu, tergerus tergerus mungkin 1/4 mili gitu. Karena sering airnya habis.
HCl. HCl itu juga bisa kalau orang motong batu itu masukin HCl itu. Jadi kalau Porstek dan sebagainya itu juga masih aman menurut saya sih untuk pembersihan toilet. Tapi jangan pembersihan kalau ada gusian aluminium pakai itu ya jangan ya. Aluminium kan mikron urusannya, apa tebelnya kena itu. Ada lagi, Flu itu balik sedikit ke yang tadi yang ruangan apa pencahayaan dan sirkulasi udara. Kan semua orang selalu pengen tuh nyaman tapi tanpa AC, nyaman tapi apa ini udara bisa masuk gitu loh. Nah ini ada nggak apa ya persyaratan ataupun standar gitu ya? Kira-kira kalau kita nyaman, misalkan ruang kerja. Ini di ya, kampus saya itu problem terus ini. Jadi gimana supaya nggak nyala lah. Kalau siang tuh nggak nyala, tapi ya. pencahayaan masuk. Tetapi kanan kirinya pohon sudah terlalu rimbun. Nah ini yang dulu tidak diperhitungkan bahwa penghijauan itu akan menghalangi ventilasi-ventilasi. Dan juga kalau dibuka, ada kalanya memang jadi apa ya? Jadi angin tuh kencang. Nah, sehingga yang tadinya didesain untuk bagaimana supaya siang tanpa listrik, itu sekarang nggak bisa lagi gitu loh. Akhirnya ya, wes kepeksa listriknya murup, AC-nya murup kan gitu. Dulu asumsi para Solar green peneliti, ya. pengennya itu. Ah, Nah, solusi-solusi anu lah, apa pendeknya gimana ya? Kita kan nggak nyalahkan dulu yang desain ya. Pokoknya sekarang kayak gini ya, gimana ini? ya ini sebenarnya prinsipnya adalah kita korban ke 0,5 meter sampai 1 meter tanah kita sebetulnya. Ini awal ya. Ini yang anu banget ya, yang dasar banget nih ya. Jadi kalau kita punya ini kelihatan kan kursorku kan, bangunan kotak ini kan, katakanlah 10 meter kali 10 meter gitu. Yang kita bangun adalah 9 kali 9. Jadi yang keliling ini adalah kosong. Nah, disinilah ventilasi-ventilasi kita yang mainkan. Kalau tidak memungkinkan harus mepet ke tanah, gitu. Biasanya kita ngakalinya ke atas atau mungkin tanpa AC tapi kita pakainya exhaust, pakainya exhaust. Jadi kalau di mana basement biasanya ya basement itu basement itu kan apa namanya dia nggak pakai AC tapi dia pakai fan Pak. Jadi sirkulasinya lewat fan. Ada hitungannya memang, ada speknya, ada anu kapasitasnya. Jadi kita harus lihat 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 kapasitasnya masing-masing. Berapa jangkauan mereka untuk di anu apa namanya untuk dipasang fan itu ada hitungannya. Jadi kalau di basement itu kan jelas ventilasinya mau udara dari mana, mentok sana mentok sini semua kan, itu pakai fan pasti. Nah itu ngakalinya pakai fan mungkin Om untuk sirkulasi udaranya. Tapi untuk pencahayaan ya tadi ini salah satunya adalah ini yang ekstrimnya ini Buka ya. kebuka. Nah ini kebuka itu tidak harus dari atas ya, dari samping ini. Jadi saya pernah bikin kontainer Om, kantor dari kontainer, tetapi akhirnya kontainernya hilang, ganti kaca semua. Jadi karena memanfaatkan kontainer yang ada, saya pakai frame-nya, tapi dindingnya tak bongkar ganti kaca. Nah, karena untuk menahan air, menahan panas matahari, gitu, ya mungkin ada sun shading.
Salah satunya adalah kanopi, salah satunya saya setting vertikal, salah salah satunya lagi adalah vertical blend. Itu hanya untuk nahan panas ya. Jadi dibanyakin bovenle namanya. Kalau kasus di kampus itu kan sebenarnya pencahayaan dulunya masuk semua. Cuma Hmm, sekarang kan Green Campus itu kan banyak tanaman-tanaman gede. Nah, sehingga terhalang gitu loh, terhalang dari kiyupan. Jendela-jendela ya. banyak yang kiyupan. Nah, sehingga kalau kita nggak nyalain listrik, kita nggak bisa apa ngerjain apa-apa secara nyaman, kayak pencahayaannya kurang gitu loh. Baru Dan setelah itu listriknya nyala. pencahayaannya dibantu dari atas, atapnya sebagian separuh itu kasih kaca. Udah berat lah. Kalau itu 5 lantai ya, kami di tengah kan itu. Oh iya tengah, iya, yang isor ya iso. Kanan kiri. Kanan kiri, ya lampu. Tadi kalau ada 1 meter itu lumayan Ya, itu 1 meter 12. ya. Mm-mm. Oke. Silahkan teman-teman yang lain yang masih di sini. Mas Puji, Mbak Lela, Mbak Bu Nengrum tadi udah terjawab semua atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Nggih, sampun Kak, matur nuwun banget. Alhamdulillah, pencerahan yang luar biasa ini. Mas Boy, nyimak saja Mas Boy. Om Reddy, di jalan sudah? Tendang di sini. Gendang sisi ya. Ya, kalau dirasa cukup, saya kira ini sudah jam 9 lebih Om Flu. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, saya kira ini hostnya saya ganti karena tadi katanya mau di jalan, pergi ke mana gitu. Om Reddy-nya. Ya, sehingga kita ucapkan terima kasih. Mungkin bisa ditutup dulu share screen-nya atau PPT-nya. Nah, Oh, ini udah. oke. Ya, mungkin sedikit lah Om Flu sebelum penutup kata-kata penutup ya. Saya tadi kan menuruti slide kedua terus searching sendiri tadi itu loh. Sehingga Ya, yang ya. saya temukan itu kan Baiti Janati ya. Baiti Janati kalau saya pahami itu memang ya aman dan nyaman ini benar-benar terjadi di rumah kita. Ya, meskipun rumah kita tidak mewah gitu ya, dengan sederhana, dengan apapun. Tadi saya tertarik sekali dengan bangunan sederhana, tapi bisa bisa betul-betul aman dan nyaman. Nah, salah satu case gitu pernah dulu di Jogja dan sampai sekarang masih ada yang masih kelihatan itu di peninggalannya Romo Mangunwijaya ya yang ada di Sungai Code. Itu kan sederhana-sederhana sekali. Ya saya pernah ke sana jagong-jagong macam-macam ya nyaman gitu. Tapi amannya itu yang berat itu karena di bantaran sungai kan. Tapi Hmm. setelah puluhan tahun ya kenyataannya Sungai Code nggak pernah meluap sampai nabrak-nabrak pemukiman itu nggak juga. Ya. Nah artinya dari struktur dan arsitek tadi itu kan harus ada keterkaitan kan gitu. Dan keterkaitan itu sebenarnya siapa sih yang mendefinisikan apakah penghuni yang nanti akan menempati dengan budget yang sederhana, karena rumahnya sederhana, budgetnya sederhana. Bisakah yang sederhana itu membeli kenyamanan dan keamanan tadi, Om Plu? Ya taruhlah ini ya, rumah standar aja lah ya, rumah standar ya, yang tidak perlu. Ya mungkin untuk keluarga keluarga kecil begitu. Bisa nggak terbeli gitu ya, istilahnya kalau orang dulu kan Pak Becak bayar risiti itu kan 100 rupiah kok jalur selamat gitu lah. Nah, kan gitu. Nah, ini bisa nggak dengan uang minimal tapi ya aman dan nyaman. Nah, bisa terbeli nggak? Kira-kira gitu kan program pemerintah kan sering-sering begitu kan. Tak kasih keringanan bunga untuk para
tukang beca, oleh orang masyarakat kecil, tapi aman nggaknya ini loh, siapa yang menjamin kan gitu. Nah, bisa nggak sih ada rumusan-rumusan yang baku lah kira-kira gitu. Meskipun Omplo juga tingkat 9, tingkat 10, ya apa, tingkat 12, tingkat 30 yang digarap. Tapi yang sederhana ini ada nggak sih yang bisa diopeni gitu? Oke, tadi prinsipnya sebetulnya bisa Om. Jadi kalau tadi saya sampaikan sepintas, sebetulnya saya pengen punya rumah yang privasi itu sebetulnya prinsipnya kan hanya di kamar tidur dan kamar mandi. Selebihnya terbuka aja. Jadi minimal mengirit sekat, ngirit lampu, ngirit sirkulasi. Oh, yang secara privasi, secara etika itu tidak terlihat itu aja udah. Tapi itu harus direncanakan, ya, supaya kayak tadi nanti kalau tumbuh 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 itu menjadi nggak mirip lagi mahal dan jadi tadi tambahannya adalah pohon tadi itu sehingga tadinya tadinya cahayanya nggak perlu lampu sekarang karena ada tambahan pohon menjadi ada lampu. Jadi perencanaan tidak dilakukan secara secara parsial tetapi secara overall. Yang kedua, perencanaan itu dimulai sebetulnya dari struktur arsitektur MEP, perencanaan itu dimulai dari arsitek. Jadi kalau orang nanya arsiteknya siapa? Bukan orang struktur yang rencanakan, tapi arsitek. Jadi tata letaknya seperti ini. Nah, baru orang struktur bicara. Tadi tak sampaikan adalah tolong di titik-titik buhul itu menjadi perhatian. Nah, itu nggak mahal. Biasanya tukang golek gampangnya aja sebetulnya. Ya, itulah yang menjadi permasalahan kita. Menjadi permasalahan kita adalah titik buhul. Bentuk segitiga, tambahin aja segitiga-segitiga gitu. Gitu. Kalau kayu ya kasih konsul gitu kan. Konsul gitu. Kan itu simpel, nggak mahal. Supaya aman gitu kan maksudnya kan. Setelah arsitek didesain agar kita nyaman, baru struktur yang ngikutin. Untuk memenuhi kebutuhan arsitek pun, struktur kan membuat kolomnya pipih. Nah, supaya kita nggak butuh plafon, makanya salah satunya adalah kabelnya ditanam. Ya kan, bisa ngirit juga sebetulnya kan. Asal kita tadi merencanakannya benar, titik lampunya di mana, jenis lampunya apa, gitu. Itu harus direncanakan benar. Tapi kalau tiba-tiba titik lampunya sudah dicor, titik lampunya dipindah bobok lagi. Itu yang mahal. Memang tidak ada desain yang sempurna. Pasti, ya tapi maksimal kasih kita spare 10% gitu kan. Biasanya kan kalau di pemerintahan 10%. Itu untuk menyempurnakan desain. Tapi kan, tapi kita secara rumah itu sendiri sudah terencana dengan benar gitu loh. Sesuai keinginan kita gitu. Nah, kadang-kadang kita membayangkan bangunan jadinya seperti apa itu nggak bisa. Nah, tapi minimal kalau ada gambar, minimal konsepnya ada. Konsepnya ada. Jadi ketika kita masuk, kita mau ketemu udara lagi dan sebagainya. Nah, cuman eh, tadi saya sampaikan kalau kita mampu harus dipagerin rumah itu karena nanti ada maling dan sebagainya. Nah, itu terkait lingkungan ya. Jadi itu aja. Sebenarnya lingkungan itu kalau lingkungan itu aman ngapain? Sekarang rumah sekarang kan karpot-karpot itu aja kan. Nah, nggak pakai pagar. Nah. Ya mungkin itu bang. Sebenarnya nggak harus mahal. Rumah Ya, aman dan nyaman itu tidak harus mahal. tidak harus mahal. Sip. Ah, hal-hal yang perlu diperhatikan itu aja menurut saya. Ya, desain pertama itu dari arsitek kok. Lainnya ngikutin titik lampunya di mana, naruh AC-nya di mana, pompanya, sumurnya di mana. Ya, itu kebutuhan-kebutuhan dasar manusia kan. Dan dasar hidup air itu kan kalau nggak ada air ya cuman itu direncanakan aja. Oke, terima kasih. Jadi kata kuncinya aman dan nyaman tidak harus mahal ya. Itu bisa Ya. diselesaikan secara konstruksi maupun secara arsitekturalnya. Hmm. Ya, saya kira itu terima kasih Om Bro sudah memberikan Ya. catatan akhir dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih sekali karena ini sudah pukul 21 lebih sesuai dengan kesepakatan kita. Kita sudah
1,5 jam untuk berdiskusi mengenai pembuatan rumah atau bangunan sederhana. Ini baru dasar-dasarnya, ya suatu saat nanti mungkin Om Plu akan lebih menjelaskan lagi di kesempatan yang lain. Kalau saya mungkin ya ini ide pribadi aja. Kapan-kapan kalau ketemu Om Plu lagi ini Om, K3 di gedung bertingkat, gedung tinggi. Nih, yang ini yang sering banyak kita jumpai ya. Jadi kita kerja di lantai 3, lantai 10 gitu ya. Terus apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Kan sering-sering kan ya kita tidak ngarep ya. Negara kita kan ya bagaimanapun juga terhadap gempa, terhadap bencana itu kan menjadi risiko yang besar. Nah, karena itu suatu saat aja lah nanti kapan-kapan kalau ada Om Plu lagi itu menurut saya kebanyakan ya. Atau juga yang di mall Om, ya, yang pas di mall kira-kira gimana kalau apakah kita ini harus tengok-tengok dulu di mana exitnya di mana ini atau kita wis ndablek ae lah gitu. Kabeh Gusti Allah sing ngatur gitu. Sing ngatur ya. Ya nanti lain waktu aja lah ya kalau itu ya. Ini hanya sekedar ide, nanti suatu saat kita akan berseri lagi yang berkaitan dengan Om Plu. Terima kasih sekali atas kehadirannya, sudah meluangkan waktunya, dan teman-teman saya kira kita akhiri sampai di sini di jilid 9 ini, dan kita nanti akan ketemu di jilid 10 di bulan depan. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.